kembali lagi di Celengan Drama. Kali ini kita akan melanjutkan serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-15. Wah, nggak kerasa ya, bentar lagi udah tamat. By the way, buat kalian yang mau request drakor lainnya, kalian bisa komen di video ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di episode ini terlihat Do-kyung dan Mire yang sedang berpelukan. Saat itu Do-kyung sangat bahagia sekali karena Mire memakai parfum yang disukainya. Walaupun dulu Do-kyung sempat membenci aroma parfum tersebut, Mire juga terlihat sangat senang karena Do-kyung menyukainya. Tetapi kebahagiaan mereka sempat terganggu dengan aroma gosong dari lilin yang mereka masak tadi. Sehingga mau tidak mau mereka melepaskan pelukannya karena saat itu mereka gagal membuat lilin aroma. Do-kyung pun langsung mengganti acara makan malam itu dengan makan kue yang tadi dia bawa. Saat mereka sedang menikmati malam itu, tiba-tiba saja Do-kyung mendapat telepon dari Yujin yang menanyakan tentang keadaannya. Karena sebelumnya Do-kyung sempat curhat kepada Yujin tentang wanita yang disukainya saat berada di kafe, hingga Do-kyung pun menjadi mabuk berat. Do-kyung pun langsung mengatakan kepada Yujin jika saat ini dia berhasil mendapatkan gadis pujaannya itu. Tetapi Do-kyung tidak berani menyebutkan namanya. Karena Do-kyung tidak ingin malam itu terganggu oleh orang lain, dia pun langsung menutup teleponnya. Di samping itu, ternyata Mire mendengar percakapan Do-kyung dan Yujin tersebut. Dan karena hal itu, Mire menjadi berubah pikirannya tentang rencana merahasiakan hubungannya. Saat itu, Mire malah mengatakan kepada Do-kyung untuk berterus terang saja mengenai hubungan mereka kepada teman-temannya yang lain. Walaupun sebenarnya Mire masih takut untuk mengungkapkannya, tetapi di sini Mire tetap memberanikan niatnya. Karena dia merasa jika Hyunjun, Yunwo dan ibu Do-kyung telah mendukung hubungannya itu. Do-kyung yang mendengar itu pun juga tidak merasa keberatan dengan keputusan Mire tersebut. Keesokan paginya, mereka berdua terlihat datang bersamaan menuju ke lab. Dan saat itu, mereka sangat siap untuk mengatakan hubungan mereka kepada teman-teman yang lain. Tetapi justru, teman-temannya yang lain malah tidak begitu mempedulikan mereka. Kemudian, saat di ruang praktek, terlihat Yena dan Taehae datang menghampiri Yuan. Mereka berniat menanyakan tentang kepribadian Su'a kepada Yuan, karena mereka tahu jika Yuan dekat dengan Su'a. Saat itu, Yena merasa sangat kesal kepada Su'a yang selalu tebar pesona di hadapan semua pria yang ada di kampus mereka. Dan Yena juga mengatakan jika dirinya pernah melihat Su'a berada di kafe bersama dengan Yongtae. Mendengar hal itu, Yuan menjadi terkejut. Dan dia juga mulai menjadi bingung dengan tingkah laku Su'a selama ini. Sebenarnya, Yuan juga tahu tentang hal itu, karena dia pernah melihat Su'a pulang bersama dengan Yongtae. Tetapi di sini, Yuan malah menutupinya dengan berkata jika dia tidak mengetahuinya. Dan secara diam-diam, saat itu Yuan langsung mengirimkan pesan kepada Su'a untuk mengetahui keberadaannya, dengan maksud untuk meminta penjelasan dari Su'a tentang semua kejadian yang terjadi saat ini. Di sisi lain, terlihat Su'a sedang bertemu dengan Wonho di suatu ruangan. Saat itu, Su'a terlihat sangat kesal kepada Wonho karena dia mengira jika Wonho lah yang menyebar semua foto-foto di grup media sosial kampus. Wonho yang berada di sana malah menjadi bingung dengan perkataan Su'a. Dan dia juga mencoba untuk menjelaskannya. Tetapi di sini, Su'a terus menuduh Wonho karena dia tahu Wonho selalu memotretnya. Kemudian, Su'a juga meminta Wonho untuk menghapus semua foto-foto itu, dan dia juga mengancam akan melaporkannya ke polisi jika mengambil fotonya tanpa izin. Lalu Su'a pun langsung pergi meninggalkannya. Di sini, Wonho juga terlihat sangat kesal dengan perkataan Su'a barusan. Dan dia pun langsung menghapus semua foto-foto Su'a yang berada di handphonenya. Padahal saat itu foto-foto Su'a yang berada di handphonenya berbeda dengan foto-foto yang tersebar di grup media sosial. Kemudian saat Su'a akan menuju ke ruang praktek, dia malah berpapasan dengan Dongwon. Saat itu Dongwon dengan sangat gugup menanyakan tentang perasaan Su'a kepada Do-kyung. Apakah dia masih menyukai Do-kyung atau tidak? Tetapi saat itu Su'a malah bersikap dingin kepadanya, dan Su'a juga mengatakan kepada Dongwon untuk tidak mencampuri urusannya. Lalu Su'a pun kembali meninggalkannya. Saat di ruang praktek, para siswa mendapatkan tugas untuk membuat parfum sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Tetapi saat itu, tiba-tiba saja Su'a mengatakan jika dirinya merasa tidak begitu menyukai aroma parfum. Karena menurut Su'a, aroma alami tubuh lebih natural daripada parfum. Karena perkataan Su'a tersebut, Do-kyung menjadi tahu jika sebenarnya Su'a bermaksud untuk menyindir Mire.
Seketika itu, Dokyung juga langsung menatap Mire. Tetapi bagi Mire, sindiran itu hanyalah hal biasa. Dan Mire juga tidak terlalu mempedulikannya. Karena saat itu Dokyung dan Mire saling berpandangan, sang instruktur yang melihat mereka pun langsung mengatakan jika mereka diperbolehkan membuat parfum untuk pasangannya. Dokyung dan Mire pun menjadi terkejut saat itu. Dan semua teman-temannya yang berada di sana pun langsung memperhatikan mereka. Karena Mire tidak mau menyanyiakan momen tersebut, Mire pun langsung mengatakan jika mereka berdua memang sedang berpacaran. Ditambah lagi dengan Dokyung yang juga mengungkapkan jika Mire adalah pacarnya. Seketika itu, semua teman-teman yang lain menjadi kaget dan langsung menyorakinya karena mereka tidak percaya jika Dokyung dan Mire benar-benar berpacaran. Kemudian saat jam istirahat, semua teman-temannya pun langsung menginterogasi Dokyung dan Mire karena mereka semua juga penasaran sejak kapan mereka mulai berpacaran. Semua teman-temannya itu pun terlihat sangat bahagia dan mereka juga mendukung hubungan Dokyung dan Mire tersebut. Di sisi lain, terlihat Su'a dan Jihyo yang berada di toilet dan saat itu Su'a sangat kesal karena Mire berani mengungkapkan hubungannya itu kepada semua teman-temannya. Lalu saat itu Mire mengajak Dokyung untuk makan siang di luar karena Mire merasa tidak nyaman jika dirinya dan Dokyung makan bersama di kantin lab. Mire tidak ingin jika nanti keberadaannya di sana akan menyakiti perasaan Su'a. Dokyung yang mendengar hal itu langsung meminta kepada Mire untuk berhenti menjadi terlalu baik dan juga berhenti untuk memikirkan omongan orang lain. Setibanya mereka di restoran, Mire melihat banyak siswa yang berada di sana. Dan karena hal itu, Mire menjadi iri melihat mereka pergi bersama dengan teman-teman yang lain. Mire pun menjadi teringat masa lalunya saat dia masih di bangku sekolah. Dan di masa itu, Mire tidak pernah bisa mendapatkan hal tersebut. Mendengar curhatan Mire itu, Dokyung mempunyai ide dan dia langsung meminta kepada Mire untuk memakai seragam sekolah mereka dan kembali untuk berkencan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Dokyung mendapat pesan dari ibunya yang mengatakan jika kini ayahnya sedang mengalami masalah karena banyak berita yang negatif tentang ayahnya. Karena hal itu, Dokyung menjadi merasa sedikit khawatir dengan kondisi ayah dan adiknya. Di sisi lain, terlihat Su'a yang berpapasan dengan Taehae dan Yena saat akan menuju ke toilet. Dan dari sini, Taehae merasa sudah tidak tahan lagi dengan Su'a dan berniat akan langsung menanyakan alasan Su'a sering bertemu dengan Yongtae. Tetapi saat itu Yena mengatakan kepada Taehae jika Su'a pasti tidak akan berkata jujur. Taehae yang sudah sangat kesal itu pun langsung mengikuti Su'a ke dalam toilet. Saat di dalam toilet, Taehae melihat gelagat yang sangat aneh dari Su'a. Dan ternyata mereka memergoki Su'a yang sedang memuntahkan semua makanan yang baru saja dia makan tadi. Karena hal tersebut, Taehae menjadi tahu jika ternyata selama ini Su'a hanya seorang pembohong. Pembicaraan mereka pun juga terdengar oleh Su'a yang berada di dalam toilet. Tak lama kemudian, Mire pun datang dan melihat Taehae dan Yena sedang membicarakan Su'a. Saat itu, Mire malah membela Su'a dengan mengatakan jika Su'a mengalami gangguan pencernaan. Tetapi saat itu, Taehae dan Yena tidak mempercayainya karena mereka tahu jika Su'a sedang baik-baik saja. Lalu tiba-tiba saja Su'a keluar dari dalam toilet itu dan dia melihat mereka tanpa berkata sedikit pun. Kemudian Su'a langsung pergi begitu saja. Melihat hal itu, Mire langsung mengejarnya. Saat itu Mire berniat akan menenangkan Su'a, tetapi Su'a malah mencaci makinya dan dia juga mengatakan bahwa Mire tidak mungkin bisa berpacaran jika tidak operasi plastik. Mire yang mendengar itu pun menjadi kecewa. Dan dengan tegas, Mire langsung mengatakan kepadanya jika Su'a tidak berhak untuk menghakiminya. Mire pun terlihat sangat marah saat itu. Lalu tanpa berkata-kata, Su'a pun langsung pergi meninggalkannya. Dan saat di dalam lab, Su'a pun juga langsung bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Semua teman-temannya yang berada di sana pun menjadi bingung dengan Su'a. Kemudian Taehae langsung memberitahu Jihyo jika dia telah memergoki Su'a yang memuntahkan semua makanannya di toilet. Mendengar itu, Jihyo pun menjadi kaget karena dia benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Di samping itu, Yueun yang mendengarnya langsung mengejar Su'a. Tetapi Su'a tidak mempedulikannya dan tetap berjalan keluar. Saat dalam perjalanan keluar, dari lab itu Su'a kembali mendengar suara orang yang sedang memotretnya. Dan karena hal itu, dia langsung menghampiri Wonho dan Kim Sung yang saat itu berada di sana yang sedang berfoto bersama. Su'a terlihat sangat kesal dan langsung menyuruh Wonho untuk menghapus fotonya. Wonho kembali bingung karena saat itu dia sedang asik berfoto bersama dengan Kim Sung. Tanpa pikir panjang, Su'a langsung merebut HP Wonho untuk memeriksa foto-foto yang ada di dalamnya.
Tetapi ternyata Su'a tidak menemukan fotonya satupun. Kemudian Wonho kembali merebut HP-nya. Lalu dia langsung menjelaskan jika dirinya hanya mempunyai 3 foto dari Su'a, dan semua foto-fotonya itu juga sudah dia hapus. Wonho terlihat sangat kesal sekali saat itu sampai-sampai dia merendahkan harga diri Su'a. Lalu Wonho pun pergi meninggalkannya. Kim Sung yang melihat itu pun juga berkata kepada Su'a jika selama ini Su'a selalu menjadikan Wonho sebagai pelampiasannya, dan dia pun juga langsung pergi meninggalkannya. Su'a yang mendengar itu terkejut dan dia hanya bisa terdiam kebingungan. Di sisi lain, terlihat Do Kyung yang pulang ke rumah untuk mengambil seragam sekolah. Dan saat Do Kyung akan keluar, Do Kyung mendengar suara gaduh dari dalam ruang kerja ayahnya. Karena hal itu, Do Kyung langsung menuju ke ruangan tersebut. Dan ternyata saat itu ayahnya sedang marah dan membuang semua barang-barangnya. Sang ayah menjadi sangat frustasi dengan berita-berita tentang dirinya tersebut. Ayah yang mengetahui Do Kyung berada di sana pun kembali curhat kepada Do Kyung. Dan dia juga menyalahkan mantan istrinya dan adiknya Hye Kyung. Do Kyung yang mendengar itu pun menjadi sedikit kesal, karena dia tahu jika semua ini adalah kesalahan sang ayah. Kemudian Do Kyung kembali pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, terlihat Mire yang sudah menggunakan seragam sekolahnya dulu, dan dia sedang menunggu kedatangan Do Kyung. Lalu saat Do Kyung datang, Mire langsung memujinya karena Do Kyung terlihat sangat keren saat menggunakan seragam sekolahnya itu. Kemudian Do Kyung mengajak Mire untuk pergi ke sekolah lamanya. Tetapi sebenarnya Mire tidak ingin pergi ke sekolah itu, karena Mire merasa tidak ada kenangan indah di sekolah tersebut. Tapi karena Mire tidak ingin mengecewakan Do Kyung, saat itu Mire mau menurutinya. Sebelum mereka pergi ke sekolah, Do Kyung mengajak Mire makan terlebih dahulu. Dan seperti biasa, saat berada di sebuah restoran, Do Kyung menjadi pusat perhatian para gadis-gadis SMA yang berada di sana. Karena Do Kyung menggunakan seragam sekolah tersebut, dan para gadis-gadis itu juga mengira jika Do Kyung masih sekolah di bangku SMA. Di sisi lain, terlihat Su'a yang mulai depresi dengan semua perkataan buruk tentang dirinya. Lalu tiba-tiba saja Su'a mendapat telepon dari Yuan yang mengajaknya untuk bertemu. Saat itu, Yuan berniat ingin membantu menyelesaikan masalahnya yang sedang dialami Su'a. Kemudian, Yuan dan Su'a pun bertemu di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, saat itu Su'a langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Yuan, bahwa dia telah membohongi semua teman-temannya yang berada di kampus, termasuk Yuan sendiri. Yuan yang mendengar itu pun hanya terdiam. Kemudian, Yuan mulai menanyakan kepada Su'a tentang alasannya membenci Mire selama ini. Yuan juga tahu jika Su'a membenci Mire bukan karena Mire berpacaran dengan Do Kyung. Saat itu, Su'a secara terbuka mengatakan semuanya. Jika sejak dari awal, Su'a memang sudah sangat membenci Mire. Karena Su'a merasa jika operasi plastik Mire terlalu sempurna sehingga membuat dia lebih cantik. Yuan yang mendengar itu pun menjadi tahu alasan Su'a yang sebenarnya. Tetapi dia juga menjadi bingung dengan hal tersebut. Sementara itu, Do Kyung dan Mire terlihat sedang bernostalgia di sekolah mereka dulu. Dan di sana, mereka melihat-lihat isi ruang kelas yang sama sekali tidak berubah. Saat itu, Mire juga menemukan kata-kata bulian yang dulu ditunjukkan kepadanya di salah satu meja tersebut. Dan karena hal itu, Mire pun menjadi sangat bersedih. Tetapi di sini, Do Kyung mencoba untuk kembali menghiburnya dengan mengajaknya bermain basket. Mire pun menjadi kembali bahagia saat melihat Do Kyung yang sangat pandai bermain basket tersebut. Lalu setelah itu, mereka melanjutkan untuk pergi menonton bioskop. Dan saat berada di dalam bioskop, Mire kembali mengingatkan kepada Do Kyung jika setelah selesai nonton, mereka harus segera pergi ke halte agar tidak tertinggal bus terakhir. Kemudian di sisi lain, terlihat Wonho yang berusaha mencari tahu tentang foto-foto Su'a yang tersebar di media sosial tersebut. Kemudian di sisi lain, terlihat Wonho yang berusaha mencari tahu tentang foto-foto Su'a yang tersebar di media sosial kepada teman-temannya. Saat itu, teman-temannya tidak mengetahui siapa yang mengunggahnya. Tetapi di sini, temannya mencoba untuk memberitahu Wonho bahwa foto-foto tersebut dan teman-temannya itu juga mengirimkannya. Setelah mendapat foto tersebut, Wonho langsung menelepon Yunwo untuk memintanya bertemu di kafe, karena Wonho berniat akan membahas hal itu kepadanya. Saat mereka bertemu di kafe, Wonho langsung memberitahu Yunwo tentang tingkah laku Su'a yang selama ini menjadi aneh. Lalu, Yunwo juga menunjukkan beberapa foto yang dia dapatkan itu kepada Yunwo. Di sini, Yunwo terlihat sangat bingung dengan foto tersebut. Kemudian, Wonho mulai menjelaskan jika itu adalah foto Su'a yang disebarkan di media sosial. Dan Wonho juga tidak mengetahui seseorang yang mengunggahnya. Karena hal itulah, Wonho meminta tolong kepada Yunwo untuk mencari tahu pelaku
perilakunya. Di sisi lain, terlihat Su'a yang sedang menyendiri. Dan saat itu, dia kembali teringat dengan masa kecilnya yang sering dibully oleh teman-temannya. Semasa kecil Su'a terlihat seperti seorang anak yang tidak terurus. Dan suatu ketika, saat Su'a kecil pulang dari sekolah, dia bertemu dengan ibunya. Sang ibu yang melihat Su'a tersebut pun langsung membawanya pulang dan membersihkan badannya. Keesokan harinya, saat Su'a kecil akan berangkat sekolah, sang ibu mengajaknya untuk makan terlebih dahulu. Dan saat itu, sang ibu juga mengatakan jika Su'a harus bisa merawat dirinya sendiri. Kemudian, sang ibu pun berniat akan kembali pergi. Saat itu, Su'a berusaha untuk menahannya, tetapi sang ibu tetap bersikeras untuk pergi meninggalkannya. Setelah semua itu berlalu, Su'a kecil terlihat tidak menjadi sedih, dan dia mulai menjadi lebih mandiri dari sebelumnya. Semua teman-teman di sekolahnya pun juga sering memujinya karena Su'a terlihat menjadi lebih cantik. Karena hal itulah Su'a menjadi termotivasi untuk lebih menjadi cantik dan bersikap manis di hadapan semua orang. Tetapi justru hal itulah yang secara tidak langsung menimbulkan rasa iri jika melihat teman-teman lainnya lebih cantik darinya. Kemudian saat itu Su'a kembali terdengar suara orang yang sedang memotretnya. Dan di sini Su'a menjadi merasa jika ada seseorang yang mengikutinya. Oke, kita kembali ke Dokyung dan Mire, yang saat itu mereka sedang berlari menuju ke halte. Tetapi setibanya mereka di halte, ternyata mereka tidak mendapatkan bus. Mereka pun menjadi kebingungan saat itu. Lalu Dokyung mengajaknya untuk pulang menggunakan taksi. Tetapi ternyata taksi yang berada di sana juga sudah tidak ada. Karena hari sudah larut malam, saat itu Mire mempunyai ide untuk menginap di hotel. Tetapi sesampainya di hotel, mereka pun juga langsung diusir. Mereka dianggap sebagai seorang anak remaja karena menggunakan seragam sekolah tersebut. Karena tidak punya pilihan lain, saat itu Mire menyarankan untuk menginap di rumah orang tuanya. Kemudian Mire pun langsung menelepon orang tuanya. Tetapi saat Mire menelepon orang tuanya, ternyata kedua orang tuanya tersebut sedang tidak berada di rumah. Dan kemungkinan kedua orang tua Mire tersebut juga tidak bisa pulang karena sang ayah sedang mabuk berat. Karena kedua orang tua Mire sedang tidak ada di rumah, jadi mereka pun langsung menuju ke rumah tersebut. Tibanya mereka di rumah, Mire memberikan Dokyung sebotol soju dan beberapa cemilan. Kemudian Mire meninggalkan Dokyung untuk mengganti pakaiannya. Saat itu Dokyung melihat foto Mire yang berada di atas lemari. Foto tersebut adalah foto Mire saat belum menjadi operasi. Tetapi saat Dokyung akan mengambilnya, tiba-tiba saja Mire datang dan langsung melarangnya untuk melihat foto tersebut. Dan karena hal itu, terjadi perebutan foto di antara mereka. Saat itu Mire berhasil mengambilnya kembali, dan dia juga langsung menyembunyikan fotonya tersebut. Setelah itu, Mire kembali duduk bersama dengan Dokyung. Dan di sini, Mire menjadi penasaran karena Dokyung masih tetap menyukai Mire walaupun dia mengetahui wajah aslinya. Sebenarnya, Dokyung tidak mempermasalahkan wajah Mire yang dahulu atau bahkan sekarang. Kemudian, Dokyung juga mengungkapkan jika dirinya terkadang merindukan wajah Mire yang dulu. Mendengar hal itu, Mire pun menjadi berubah pikiran dan berniat untuk memperlihatkan foto masa lalunya itu kepada Dokyung. Lalu, Mire pun kembali mengambil foto tersebut dan memperlihatkannya kepada Dokyung dengan waktu 3 detik. Saat itu Mire merasa sangat malu sekali. Dan setelah Mire memperlihatkan fotonya tersebut, dia mulai meragukan perasaan Dokyung kepadanya. Tanpa berkata-kata, Dokyung pun langsung mencium Mire. Waduh. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode terakhir. Gamsahamnida.